Pernah ada malaikat yang mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah selesai melaksanakan tugas, malaikat itu berjumpa dengan malaikat lainnya, dan mereka pun bercerita. Malaikat pertama bercerita, "Wahai temanku, aku mendapatkan tugas yang aneh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu orang soleh yang mana dia di akhir daripada hayatnya menginginkan suatu hal yang sangat remeh sekali, tapi aku ditugaskan oleh Allah untuk menggagalkan apa yang menjadi keinginan ataupun permohonan daripada orang soleh tersebut, sehingga orang soleh tersebut meninggal." Maka malaikat yang kedua pun berkata, "Wahai temanku, aku pun mendapatkan tugas yang sungguh aneh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendatangkan seekor ikan kepada satu orang ahli maksiat. Ikan itu melewati daripada 7 lautan daripada ahli maksiat tersebut, tapi Allah memerintahkan aku untuk memudahkan ikan tersebut sampai ke lautan sang ahli maksiat tersebut, sehingga sang nelayan mengambilnya dan si ahli maksiat tersebut mendapatkan ikan yang diinginkannya tersebut." Ketika mereka berdua berbicara, maka datanglah satu malaikat utusan Allah lagi, dan sang malaikat berkata, "Wahai sahabat-sahabatku, teman-temanku, aku ditugaskan oleh Allah untuk menjelaskan apa yang menjadi tugas daripada kalian." Malaikat pertama, "Kenapa kamu disuruh untuk menghalang-halangi, membatalkan apa yang menjadi keinginan permintaan daripada orang soleh tersebut? Ketahuilah, orang soleh tersebut adalah ahli ibadah, cuman pada masa lalunya ada sebuah kesalahan, ada melakukan satu kemaksiatan, maka Allah menginginkan orang soleh tersebut menjadi orang yang beruntung di yaumil kiamah kelak, maka apa yang menjadi keinginan tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kelak dia di yaumil kiamah mendapatkan dirinya adalah orang-orang yang beruntung. Sedangkan kamu, wahai malaikat kedua, ketahuilah bahwasannya ahli maksiat tersebut, walaupun dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dia juga berbuat baik kepada sesama manusia. Dia melakukan sosial, tapi dia selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa yang menjadi keinginannya, apa yang menjadi permintaannya sama Allah dikabulkan di dunia ini, sehingga kelak di yaumil kiamah dia tidak mempunyai amal kebaikan lagi. Kenapa? Karena telah dibalas apa yang menjadi kebaikan dia kepada makhluk Allah di muka bumi, dibalas langsung oleh Allah di muka bumi, sehingga kelak di yaumil kiamah dia tidak mempunyai amal kebaikan sama sekali. Dari kisah tersebut kita dapat mengambil minimal ada 2 hikmah. Hikmah yang pertama yaitu tentang doa, dan hikmah yang kedua adalah tentang istidraj. Allah pasti mengabulkan permintaan-permintaan, doa-doa daripada hamba-hambanya. Bagaimana mungkin tidak? Musuh terkutuk yaitu iblis aja memohon kepada Allah dan Allah mengabulkannya, sebagaimana yang difirmankan di dalam surat Al-A'raf, "Qala anzirni ila yaumi yub'atsun, qala innaka minal munzirin." Iblis memohon kepada Allah, "Ya Allah, tangguhkanlah aku sampai hari dibangkitkan kelak." Maka Allah pun menjawab, "Kamu termasuk daripada yang ditangguhkan." Lalu jika musuh yang terkutuk itu aja dikabulkan sama Allah, lalu bagaimana dengan hamba-hamba Allah yang mukmin, hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, aku pasti akan mengabulkan. Maka di sini adalah sebuah amr, sebuah perintah dari Allah untuk kita sebagai hamba Allah berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah akan murka kepada hamba-hambanya, Allah akan marah kepada hamba-hambanya yang tidak pernah berdoa kepadanya. Karena ini adalah perintah,
maka ini juga masuk ke dalam ranah ibadah. Doa adalah ibadah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, ad-du'a mukhul ibadah. Doa adalah intisari daripada ibadah. Doa adalah pokok daripada ibadah. Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Al-Hakim, kenapa kok doa itu bisa menjadi intisari, bisa menjadi pokok ibadah? Karena doa menjadi intisari ibadah karena ia adalah melepaskan diri dari daya dan kekuatan, serta merupakan pengakuan bahwasannya segala sesuatu itu untuk Allah dan merupakan pernyataan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang sering berdoa itu adalah orang yang melakukan perintah Allah, orang termasuk daripada orang-orang yang senang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal sebagaimana yang sabdakan Nabi Muhammad SAW, innal abda la yukhti'uhu minad du'ai ihda thalas, imma dzambun yughfaru lah, wa imma khairun yu'ajjilu lah, wa imma khairun yudakharu lah. Dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya hamba yang berdoa itu tidak luput dari salah satu daripada 3 perkara. Yang pertama, diampuni daripada dosa-dosanya. Yang kedua, kebaikan yang disegerakan baginya. Atau yang ketiga adalah kebaikan yang disimpan baginya. Maka dari sini dapat diambil kesimpulan bahwasannya namanya pengkabulan doa itu ada beberapa macam. Yang pertama yaitu sesuai dengan yang kita minta. Yang kedua, tertunda karena ada suatu hikmah. Yang ketiga, Allah mengganti dengan yang lebih baik. Yang keempat, mencegah keburukan dari orang yang meminta. Maksudnya bagaimana? Mencegah keburukan dari orang yang meminta adalah sebagaimana Al-Imam Ahmad Al-Attas itu menjelaskan bahwasannya jika ada anakmu yang berumur 1 tahun atau 2 tahun itu meminta lilin yang menyala kepadamu, apakah akan kamu berikan apa yang diminta daripada anak-anakmu tersebut? Maka tidak memberikan apa yang diminta itu adalah sebuah kebaikan. Jika diberikan akan menjadikan sebuah kecelakaan baginya. Yang keempat adalah mengakhirkan atau menahan permintaannya untuk di akhirat. Dan ini adalah sebaik-baik pengkabulan. Kenapa? Karena Allah menunda. Sebagaimana cerita yang tadi, orang soleh tersebut meminta sesuatu tapi ditunda sama Allah kelak di yaumil qiyamah. Sebagaimana ada sebuah riwayat, ada seorang hamba yang didatangkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah berkata, ini adalah daripada doa-doamu yang di dunia tidak aku kabulkan, maka ini adalah doa-doamu sebagai pemberat timbangan kebaikanmu. Maka sang hamba pun berkata, ya Allah, seandainya engkau tidak mengabulkan semua doa-doamu, doa-doa dariku, maka daripada itu janganlah kita berputus asa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berhenti berdoa, jangan berhenti meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun Allah belum mengabulkan doa-doa tersebut, karena Allah yang lebih mengetahui pengabulan doa itu kapan bagi kita daripada kita sendiri.